Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung pada waktu kapan Anda menonton ini. Tapi yang jelas saya mengucapkan Assalamualaikum dahulu agar rahmat dan berkah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa selalu terlimpah kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Halfizri Arifski yang merupakan anggota daripada kelompok BUMN. Peran saya di sini tiada lain dan tiada berperan sebagai pemateri yang akan menyampaikan susunan materi yang telah disusun oleh teman-teman saya. Adapun anggota lain yang berperan, walaupun tidak terlihat langsung, namun mereka berperan cukup besar dalam pembuatan video ini, yaitu menurut undang-undang, atau lebih tepatnya menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan menyediakan barang dan jasa untuk hajat hidup masyarakat luas. Dan agar kita tidak berjalan dalam satu perspektif yang kaku, mari kita ambil perspektif serupa dari para ahli sebagai berikut. 1. Hendy Swanto tahun 2017. BUMN adalah badan usaha yang modalnya baik secara penuh atau sebagian dimiliki oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. 2. Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan tahun 2009. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara dengan tujuan utama untuk memberikan layanan kepada masyarakat di sektor-sektor strategis yang kurang diminati swasta. Jadi dari pengertian di atas kita dapat simpulkan bahwa BUMN adalah badan usaha milik pemerintah, yaitu adalah korporasi yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan melayani masyarakat secara bersamaan. Jadi, untuk menilik daripada banyaknya BUMN, marilah kita masuk ke sesi kedua. Jenis-jenis badan usaha milik negara berdasarkan klasifikasinya. BUMN sendiri secara umum diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu berdasarkan status dan berdasarkan jenis usahanya. Nah, untuk memulai, kita bahas dulu jenis yang didasarkan pada status. Jenis BUMN berdasarkan status dibagi kembali atas tiga, yaitu BUMN berstatus PT. PT atau perseroan terbatas merupakan BUMN yang paling sedikit memiliki saham 51% dan diperbolehkan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, BUMN dengan status PT itu mayoritas di Indonesia, Pak. Melebihi BUMN dengan status lain. Oh iya, BUMN berstatus ini harus mencantumkan nama perseroan di belakang namanya. Untuk contohnya apa? Contohnya yaitu adalah PT Telkom Indonesia Tbk, PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Raharja, dan PT PLN. Lalu ada lagi yaitu BUMN berstatus Perum. BUMN berstatus Perum ini merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah dan sahamnya tidak dimiliki oleh pihak lain sama sekali. Ya, karena BUMN ini berstatus ditujukan khusus untuk menyediakan produk dan jasa kepada masyarakat. Sama dengan PT, BUMN ini diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan oleh pemerintah. Contoh dari BUMN ini adalah Perum Bulog, Perum PPD, Perum Damri, dan Perum Peruri. Selanjutnya adalah BUMN berstatus Perjan. BUMN ini seluruh sahamnya itu dimiliki perusahaan, Pak. BUMN ini itu ditujukan khusus untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan bukan untuk memperoleh keuntungan. Ya, tetap boleh memperoleh keuntungan asalkan itu tidak mengganggu tujuan utama dari BUMN ini, yaitu adalah memberikan hajat hidup dari masyarakat luas. Contoh dari BUMN ini adalah TVRI dan RRI. Jika dibagi menurut jenis usahanya, bisnis perusahaan BUMN itu meliputi sektor transportasi,
kesehatan, pertambangan, perikanan, konstruksi, keuangan, dan lain sebagainya. Bahkan Pak, pemerintah saat ini melalui Kementerian BUMN membentuk klaster bidang usaha BUMN karena memang cukup banyak ya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang digabung ke dalam satu holding agar lebih efisien. Beberapa klaster BUMN diantaranya klaster telekomunikasi dan media. Contohnya adalah PT Telkom Indonesia, Tbk, dan TVRI. Jasa pariwisata dan pendukung. Contohnya adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC dengan pendukungnya adalah PT KAI, Kereta Api Indonesia. Klaster kesehatan, contohnya adalah Kimia Farma, Indofarma, Bio Farma, dan sebagainya. Klaster energi, minyak dan gas, contohnya adalah PT Pertamina, PT PGN, PT PLN, PT Geodipa Energi, dan sebagainya. Klaster pangan dan pupuk, contohnya PT Raja Wali Nusantara Indonesia, PT Pupuk Indonesia, Badan Urusan Logistik atau Bulog, dan sebagainya. Klaster mineral dan batu bara, contohnya PT Aneka Tambang atau PT Antam, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan sebagainya. Klaster manufaktur, contohnya PT Dirgantara Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Pol, PT Pindad, dan sebagainya. Klaster asuransi dan dana pensiun, contohnya PT Asuransi Jasindo, PT Jasara Harja, PT Taspen, PT Tasbri, dan sebagainya. Klaster infrastruktur, contohnya PT Adikarya, PT Wiskata Karya, PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, dan sebagainya. Klaster keuangan, contohnya PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BRI, PT TBN, dan sebagainya. Klaster logistik, contohnya PT Pelindo, PT KAI, PT Jasa Marga, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI, PT POS, dan sebagainya. Klaster perkebunan dan perhutanan, contohnya PT Perkebunan Nusantara 1 dan 2, PT Inhutani, PT Karya Bakti Utama, PT Rimba Riau Lestari, dan sebagainya. Wah, capek saya sebutin satu-satu. Tapi itu belum semuanya loh, belum. Masih banyak lagi, dan klaster-klaster tadi juga dibagi kembali ke beberapa perusahaan. Tapi ya, intinya sudah tersampaikan. Peran BUMN sendiri sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Berikut beberapa dampaknya. 1. Mendorong pembangunan infrastruktur. BUMN seperti PT Hutama Karya dan Waskita Karya berkontribusi besar dalam pembangunan jalan tol, jembatan, dan proyek infrastruktur dan manufaktur lainnya. 2. Penyedia layanan dasar. PLN memastikan akses listrik hingga ke pelosok negeri, sementara PDAM melalui Perumda memberikan layanan air bersih. 3. Sumber pendapatan negara. BUMN menyumbang pendapatan sangat besar untuk negara, tapi kita juga tidak tahu berapa banyak yang dikorupsi oleh mereka. Dividen yang diberikan oleh perusahaan seperti Bank Mandiri atau Pertamina membantu mendanai program pemerintah. 4. Penstabil harga dan pasokan. Bulog, Badan Urusan Logistik, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama di masa krisis, seperti krisis pandemi COVID-19 atau krisis tahun 2008. 5. Membuka banyak sekali lapangan kerja. Dengan lebih dari 100 BUMN di berbagai sektor, perusahaan-perusahaan ini menyediakan jutaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung bagi para pekerja yang dalam usia produktif bekerja. 6. Mengurangi ketergantungan pada swasta atau asing. Dengan dikelolanya sektor-sektor strategis oleh BUMN, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan asing dalam bidang energi, transportasi, dan keuangan. Namun, sayangnya Pak, energi kita ini masih sering sekali disetor oleh perusahaan swasta asing, oleh negeri asing. Jadi kita tidak dapat memanfaatkan secara penuh sumber daya alam yang tersedia sangat melimpah di negeri kita. Kita buang sia-sia semuanya. Kita mau menyalahkan siapa tidak tahu. Inilah akhir dari video ini. Inilah penutupan dari video ini. Video ini cuma penjelasan singkat dari materi BUMN. Banyak sekali aspek lain yang dapat kita kritisi, diskusi, dan evaluasi terkait materi ini. Namun, itulah manusia, Pak. Tidak pernah bisa sempurna dalam segala sesuatu. Lagi pula, ini bukan kelas mata kuliah atau seminar para motivator.
Jadi, saya tidak bisa berbicara cerdas seperti dosen di kelas atau seorang pengusaha dengan aset bertriliunan rupiah. Namun, saya berusaha memaksimalkan potensi saya sebagai anak SMA biasa dalam menyampaikan materi ini. Dan jika ada salah, maka itu muncul dari saya sendiri. Maka dari itu saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang menonton video ini. Saya sudahkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dalam bahasa Jerman dan ke bermakna terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke.